Kita bersyukur masih dapat berkumpul, bersekutu di AKBP Bandung Reformanda meskipun mungkin kali ini ujiannya agak banyak Amanginang. Kenapa? Yang pertama udaranya dingin. Yang kedua, mungkin kalau kaum bapak tadi merasakan jam 4 tadi ada bola. Betul ya kaum bapak? Jadi kalau yang nonton tadi jam 4 pasti sekarang agak-agak berat mata. Dan tantangan yang lebih berat lagi, jam 8 ini Argentina main di Piala Dunia. Wah ini semoga tidak ada yang tergoda untuk membuka HP dan membuka live streaming bola di HP-nya Amanginang. Ya, semoga kita dapat fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini di minggu ke-6 setelah Trinitatis dengan topik atau tema saling menolong diambil dari surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 8. 3 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima suatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Demikian firman Tuhan disampaikan kepada kita hari ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kembali ke masa mungkin waktu kita sekolah SD Amanginang, lalu kita masuk ke pelajaran IPS. Kalau zaman saya dulu ilmu pengetahuan sosial. Jadi dasar pengajarannya pasti dikatakan manusia adalah makhluk sosial. Sejak kecil itu yang ditanamkan kepada kita Amanginang. Manusia adalah makhluk sosial. Membutuhkan teman, membutuhkan pertolongan, membutuhkan pertemuan. Manusia adalah makhluk sosial. Tetapi coba kita bayangkan hari ini Amanginang. Kalau ditanya kepada ilmuwan, peneliti, apa yang terjadi di era masa ini? Manusia dibilang makhluk individualis. Dari yang awalnya tertanam manusia adalah makhluk sosial, menjadi manusia sebagai yang individual. Apa contohnya? Ya mungkin kita bisa melihat kalau di kafe-kafe, mungkin sangat terlihat di kaum muda, anak muda. Kafe-kafe yang biasanya didatangi oleh anak-anak muda, biasanya banyak itu mejanya untuk maksimal mungkin 2 orang atau 4 orang. Nah, jadi perjumpaannya sangat minim. Atau mungkin banyak sekali yang hanya menyediakan 1 kursi di tiap mejanya. Karena apa? Ya orang biasanya keluar untuk bekerja, fokus di laptop. Atau sekedar bermain HP. Nilai sosial pada akhirnya turun. Terjerumus. Dari yang awalnya sosial itu, ketergantungan kita kepada orang lain sangat tinggi, tetapi makin hari justru semakin menurun Amanginang.
Ini mungkin cukup memprihatinkan. Tetapi inilah memang realitanya yang harus kita hadapi. Hari makin hari, kepedulian kita terhadap orang lain justru semakin menurun, bahkan tidak ada lagi. Jadi mungkin kita berpikir, enggak lah, bukan urusanku itu. Ngapain ku campuri urusannya? Kuurusin aja urusanku sendiri. Cenderung kita berpikir seperti itu. Untuk itu, Amang, Inang, hari ini kita diberikan firman Tuhan yang diambil dari surat 3 Yohanes ini. Kalau kita lihat, di awal ini ditulis oleh penatua, seorang penatua, yang kemudian dipercaya melalui hasil tafsir ini merupakan tulisan dari Yohanes. Kepada siapa surat ini diberikan? Kepada seorang yang bernama Gaius. Nah, jadi mungkin kita agak bingung siapa Gaius ini, karena agak-agak jarang di Alkitab. Gaius ini bukan seorang nabi, bukan seorang raja, bahkan juga bukan bermarga Tambunan. Jadi jangan juga disangka ini Gaius Tambunan nama Inang. Jadi ini bukan hal yang besar. Nama Gaius sebenarnya bukan suatu nama yang besar pada awalnya. Tetapi kesederhanaan Gaius, seseorang mungkin yang dipandang bukan siapa-siapa, bisa membuat Paulus menulis sebuah surat kepadanya. Khusus kepada Gaius, ini surat pribadi. Bukan kepada jemaat, bukan kepada sebuah kota, tetapi kepada Gaius. Lalu kita berpikir apa yang spesial dari seorang Gaius sampai pada akhirnya bisa meluluhkan hati seorang Yohanes, hati penatua, yang kemudian ini menjadikan pelajaran bagi kita semua. Kalau kita baca di pasal 1 ayat 4, Amang Inang, saya bacakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ternyata yang membuat penulis memberikan hatinya kepada seorang Gaius, karena Gaius telah hidup di dalam kebenaran. Dia hidup juga di dalam kesetiaan. Penulis telah mendengar begitu banyak hal yang benar yang dilakukan oleh Gaius. Konteksnya, Amang Inang, Bapak Ibu Jemaat dan teman-temanku, pada masa itu banyak penginjil yang melakukan pengajaran. Nah, penginjil ini pada akhirnya berkeliling. Dia berkeliling dari satu kota ke kota lainnya, berpindah-pindah tempat. Sementara ketika dia berkeliling, para penginjil ini tidak boleh menerima bantuan dari orang-orang yang belum percaya kepada Allah. Karena apa? Karena jangan sampai dibilang mereka hanya mencari uang. Wah, itu orang Kristen melakukan penginjilan hanya karena mau mengambil uang kita. Itu yang dihindari oleh para penginjil. Kendalanya ketika mereka berpindah kota, kalau sekarang kita sebut hotel mungkin. Tetapi pada masa lalu, entah itu penginapan, tempat bersinggah dan lain sebagainya sangat sulit didapat. Jadi menurut penafsiran sangat sulit didapat. Yang pertama bisa jadi karena harganya mahal. Atau karena tidak diterima oleh masyarakat setempat. Atau bahkan hotel itu tersebut adalah tempat yang tidak baik. Tempat datangnya ancaman atau bahkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan merespon hal itu, Gaius menerima mereka para penginjil itu. Yang dibutuhkan para penginjil pada saat itu adalah keramahan, keramah tamahan umat percaya. Hanya dari situlah mereka akan mendapatkan bantuan. Hanya dari situlah mereka mengandalkan untuk dapat dibantu. Dan Gaius dengan tangan terbuka membukakan pintu rumahnya.
untuk dapat menerima mereka para penginjil. Apa yang disediakan oleh Gaius? Menyediakan penginapan, menyiapkan bekal, bahkan juga menunjukkan arah dan petunjuk bagi para penginjil itu. Agar apa? Agar mereka dapat bertahan. Kekuatan sosial tadi ya Manginang. Kepedulian. Mereka peduli tentang bagaimana penginjil ini menginap, melanjutkan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan inti pokok utamanya Amanginang tertulis di ayat 8. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Kalau kita bilang siapakah yang berkhotbah pada saat itu? Penginjil. Siapakah yang berkeliling pada saat itu? Penginjil. Tetapi apakah Gaius ikut serta dalam penginjilan? Jawabannya iya. Jadi kalau kita bayangkan film, kita melihat film itu bukan hanya pekerjaan aktor yang ada di dalamnya, tetapi juga pekerjaan para kru yang ada di belakangnya. Jadi begitu pun tentang penginjilan ini Abang Inang. Meskipun kita tidak ikut berkhotbah, tidak ikut menyampaikan firman di berbagai kota, tetapi dengan membantu seorang pelayan atau bahkan penginjil, sama dengan kita telah berkontribusi. Kita telah ikut di dalam pekerjaan tersebut. Jadi jangan sampai kita berlomba-lomba, aku mau jadi pendeta semua. Wah, semua orang di Reformanda harus jadi pendeta. Kenapa? Karena dengan begitu bisa dilakukan penginjilan. Tidak, Amanginang. Ternyata setiap orang dapat melakukan penginjilan dengan caranya masing-masing, dengan metodenya masing-masing, bahkan juga dengan membantu sang penginjil itu juga. Itulah yang disebut tadi dengan kekuatan saling menolong sesuai dengan tema kita. Kekuatan sosial, kepedulian, keramahan. Kalau kita buka epistel tadi, Amanginang, itu menceritakan tentang hari pembebasan di tahun ke-7. Jadi Tuhan katakan, jangan karena tahun ini utang akan dihapuskan, engkau jadi tidak mau memberikan utang kepada saudaramu. Artinya apa? Jangan karena kita tahu bahwa orang yang akan kita tolong ini tidak akan bisa menolong balik kepada kita, kita jadi tidak mau menolong dia. Saling tolong menolong itu melampaui batasan aturan, melampaui batasan keuntungan, Amanginang. Jadi ketika kita mau untuk saling tolong menolong, artinya kita siap berkorban. Mengapa kita harus saling tolong menolong? Jadi kalau definisi yang berusaha saya buat, Amanginang, ketika dibilang menolong, itu adalah mengurangi apa yang kita miliki untuk mencukupi kebutuhan orang lain. Ini faktanya. Ketika menolong pasti ada yang berkurang dari kita. Kalau menolong dengan uang, ya uang kita berkurang. Kalau menolong dengan tenaga, tenaga kita berkurang. Pasti ada sesuatu yang berkurang dari diri kita ketika kita menolong. Pertanyaannya, kalau berkurang sesuatu daripadaku, ngapain aku menolong orang? Mungkin kita berpikir seperti itu. Untuk apa aku menolong orang? Apa kegunaannya? Nggak ada keuntungannya. Lalu kita masuk ke definisi saling tolong menolong yang sesungguhnya, yang sejati, Amang dan Inang. Saya ingin bercerita. Jadi beberapa tahun yang lalu saya pernah ngefans dengan salah satu YouTuber. Jadi dia bahkan membuat sebuah bisnis. Bisnisnya itu bisnis pasti rugi katanya. Nah, bisnis pasti rugi. Jadi kalau tadi dibilang tolong menolong pasti ada kerugian dari kita, ini juga bisnis pasti rugi. Kenapa? Karena dia nyari investor Amanginang, mengumpulkan uang untuk membuat sebuah usaha namanya warteg, tapi gratis. Warteg gratis. Yang kemudian makanan ini dibagi-bagikan kepada orang lain.
Jadi kalau dibilang bisnis pasti rugi, logika kita mengatakan nggak bakalan ada yang mau daftar, namanya rugi gitu kan. Itu kalau logika bisnis kita. Tapi ternyata banyak yang daftar Manginang. Banyak yang mendaftar bisnis ini. Kenapa? Karena ini bukan sekedar bisnis, tapi juga ada saling menolong di dalamnya. Bahwa memang berkekurangan, kita menjadi kekurangan, atau bukan kekurangan. Ada yang berkurang dari kita, tetapi yang berkurang itu untuk dapat mencukupi orang lain. Kalau secara bisnis memang rugi, pasti rugi. Jadi jangan sampai mungkin dalam pekerjaan Manginang, kutolonglah, baru dikeluarkan uang perusahaan semuanya untuk menolong orang. Jangan, bangkrut perusahaannya Manginang, hilang pekerjaan kita. Kalau dari pekerjaan, ya kita harus mencari untung dan rugi. Tetapi dalam kehidupan sosial dan kekristenan kita, ketika menolong itu bukan lagi tentang rugi dan untung. Tetapi tentang apa? Yang pertama kalau bisa kita lihat, tolong menolong itu juga berbicara tentang penata layanan atau stewardship. Jadi konsepnya adalah kita sadar Manginang bahwa seluruh yang ada di dalam diri kita itu bersumber dari Tuhan. Kita sadar bahwa yang kita punya hari ini itu adalah titipan dari Tuhan. Jadi dengan kesadaran itu, ketika kita diajak untuk saling tolong menolong, artinya kita memberikan apa yang dititipkan Tuhan ini kepada orang lain. Jadi sebenarnya bukan rugi. Kita hanya jadi agen penyalur. Bukan dari diri kita sebenarnya diambil, tetapi dari Tuhan itu sendiri. Kita hanya penyalur. Dan dengan menolong itu, artinya kita telah beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau dibilang, aku menolong si A, itu adalah bentuk ibadahku kepada Tuhan. Nah kalau dengan demikian, artinya ketika menolong, kita tidak lagi memikirkan apa balasannya. Kita tidak lagi memikirkan apa yang kita dapatkan. Karena tolong menolong dalam definisi kita, bukan lagi tentang untung dan rugi, tetapi tentang beribadah kepada Tuhan. Tentang menyalurkan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan yang kedua, tolong menolong ini sebagai bukti iman kita yang bekerja. Bukan sekedar omongan, tetapi iman yang bekerja. Saya ingin kembali Manginang. Kalau tadi di awal, surat ini ditulis karena Yohanes mendengar bahwa Gaius hidup dalam kebenaran. Lalu pertanyaannya, apakah hanya dengan pendengaran Yohanes percaya akan hal itu? Saya mau uji Manginang. Jadi Manginang saya minta untuk dengarkan dulu ucapan saya. Nanti jawab percaya atau enggak. Saya ucapkan Oscar Situmorang yang ada di mimbar saat ini badannya kurus. Percaya enggak Manginang? Enggak ya. Kenapa enggak percaya Manginang? Karena udah dilihat sendiri kenyataannya enggak kan? Sudah terbukti kalau enggak kurus. Tapi kalau saya bilang Oscar Situmorang wajahnya ganteng, percaya ya? Setuju ya Manginang? Setuju, karena dilihat wajahnya memang tanpa paksaan Manginang. Dan penulis surat ini pun pasti menindaklanjuti pendengarannya, nggak mungkin sekedar dengar langsung percaya. Dan karena ditindaklanjutilah bahwa ternyata benar, Gaius benar-benar melakukan pekerjaan di dalam kebenaran. Kita pun harus demikian. Harus benar-benar melakukannya juga. Bukan sekedar ucapan, bukan sekedar omongan. Dengan saling tolong menolong, terbuktilah kalau kita ngomong, aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada Yesus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Ini salah satu pembuktiannya. Kalau sekedar
berbicara aku percaya, aku percaya, aku percaya, itu artinya justru membuktikan bahwa dia tidak benar-benar percaya. Saya mau pamer Manginang, beberapa minggu yang lalu saya nonton film. Saya nonton film judulnya Jangan Buang Ibu. Jadi ternyata bisa kita pikirkan juga, bisa kita renungkan, saling tolong menolong ini setidaknya pertama kali muncul pasti di dalam keluarga. Kalau dulu zaman SD, ini Budi, ini Ibu Budi. Budi menolong ibunya membersihkan rumah. Dan dalam kehidupan kita juga pasti tolong menolong pertama kali muncul di tengah keluarga. Tetapi ada yang miris memang, Manginang. Apakah saat ini, di era saat ini, keluarga itu benar-benar menjadi wadah untuk saling tolong menolong? Ini menjadi pertanyaan, Manginang. Di film ini, di film Jangan Buang Ibu, dilihatkan betapa besar perjuangan ibu. Bahkan ibunya ini seorang single parent, membesarkan 3 anaknya dengan bersusah payah, bekerja keras. Lalu sampai hari tuanya, ketiga anaknya menikah, ibunya justru dianggap beban. Dioper ke anak pertama, wah sibuk dan lain sebagainya. Dioper ke anak kedua, begitu juga. Dioper ke anak ketiga, begitu juga. Bahkan pada akhirnya dimasukkan ke panti jompo. Dan ternyata tidak sampai saat itu juga, Manginang. Lebih parah lagi, saat di panti jompo, ibunya ini gak pernah dikunjungin. Tidak pernah dikunjungin. Permintaan ibunya, hari ulang tahunnya, semua anaknya harus berkumpul. Dan pada hari ulang tahun itu, tidak ada yang berkumpul anaknya karena kesibukannya masing-masing dan lain hal lainnya. Dan pada hari ulang tahunnya itu juga ibunya meninggal. Nah, setelah meninggal barulah sadar ketiga anaknya. Setelah meninggal ibunya baru mereka bertiga sering kumpul. Tetapi kalau dipikir-pikir apa artinya lagi? Ibunya yang berjuang selama ini sudah dilupakan, sudah tiada. Nah, apa yang membuat itu terjadi? Salah satunya adalah pertumbuhan iman yang memang mungkin masih kurang di tengah keluarga. Karena apa? Individualis tadi. Dalam keluarga pun justru kita semakin menjadi individual. Anaknya di kamar, sibuk dengan kuliah, orang tuanya di luar, sibuk dengan pekerjaan, perjumpaan semakin minim, saling menolong menjadi semakin tidak terjadi. Padahal iman adalah yang menjadi dasar dalam keluarga agar terciptanya saling tolong menolong, saling mengasihi dan juga saling melayani. Untuk itu juga Manginang, ini bukan trik marketing Manginang, tetapi kebetulan memang program gereja kita ada kemah keluarga. Nah, saya pikir ketika kita diwadahi dengan program yang sangat baik ini, mari kita juga memanfaatkan untuk ikut serta di dalamnya. Keluarga adalah bagian inti, bagian sentral, dan bagian penting dalam kehidupan kita. Sehingga juga jangan lupakan, tolong menolong harus didasarkan, ditanamkan di dalam keluarga kita. Dan untuk saling tolong menolong, Manginang, bukan hanya sekedar berbicara tentang satu pekerjaan yang spesifik, bahwa ternyata semua pekerjaan bisa saling membantu. Kalau di firman Tuhan hari ini, para penginjil itu membutuhkan bantuan dari jemaat biasa. Jadi artinya ketika mau saling tolong menolong tidak ada kondisi khusus. Orang yang besar, orang kaya, orang yang kuat bisa menolong. Tetapi orang yang kecil sekalipun, mungkin kita menganggap diri kita kecil, menganggap diri kita miskin, itu juga bisa ikut untuk saling tolong menolong. Dengan cara apapun. Jadi ketika kita di gereja,
bukan hanya pelayan yang bekerja, bukan hanya parhalado yang bekerja, tetapi jemaat juga harus ikut bekerja di dalamnya. Jadi kalau tadi Gaius membuka rumahnya untuk dapat menerima orang lain, pertanyaan bagi kita, apakah kita mau membuka hati kita untuk dapat menerima orang lain, untuk dapat menolong orang lain. Ketika ada teman kita yang kesusahan, lalu curhat, kira-kira apa respon kita? Mau ikut menanggung bebannya, atau justru bersifat cuek, bersifat tidak mau tahu? Begitupun dengan gereja kita hari ini, HKBP Bandung Reformanda. Apakah kita mau membuka pintu bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, atau kita hanya berpesta tanpa mau melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan? Apakah kita hanya menari-nari? Apakah kita hanya melihat? Apakah kita tidak mau membuka tangan kita? Firman Tuhan hari ini mengajarkan bagi kita untuk dapat menjadi rekan sekerja Allah, untuk dapat menjadi orang yang mau membantu dan juga siap dibantu, untuk dapat menjadi orang yang mempertahankan imannya dengan melakukan firman Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa.